تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Hukum mencoret-coret di mushaf Al-Quran. Coretan dalam mushaf Al-Quran ada dua. Pertama, coretan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Seperti orang yang menulis di pinggiran Al-Quran, catatan utang, atau catatan pelajaran umum. Atau tulisan lainnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Tulisan semacam ini dilarang oleh para ulama karena terhitung bertentangan dengan sikap memuliakan Al-Quran. Sementara kita diperintahkan untuk memuliakan Al-Quran. Dalam Fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, bagian dari mengagungkan syiar Allah, menjauhkan mushaf dari setiap tulisan selain kalam Allah, terutama kalimat asing yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, meskipun itu percakapan harian. Tidak boleh dituliskan dalam mushaf Al-Quran maupun di pinggirannya. Kedua, coretan yang ada hubungannya dengan Al-Quran, seperti tafsir ayat atau makna suatu kata dalam Al-Quran. Termasuk juga tanda-tanda tajwid, lingkaran ayat, nama surat, tulisan juz, dan seterusnya. Semua coretan ini sama sekali bukan kalam Allah. Dan masyarakat di masa silam membubuhkannya dalam Al-Quran dalam rangka memudahkan seseorang untuk mempelajari kalam Allah. Ulama berbeda pendapat untuk coretan semacam ini. Pendapat pertama, tidak boleh membuat coretan apapun di dalam Al-Quran, termasuk tafsir. Ada beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in yang melarang hal ini. Di antaranya, 1. Keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, bersihkan Al-Quran dan jangan dicampur dengan tulisan lain yang bukan bagian darinya. Beliau juga pernah melihat ada coretan di mushaf Al-Quran, lalu beliau berusaha menghapusnya sambil mengatakan, jangan kalian campur dengan tulisan yang lain. 2. Keterangan Atha rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, murid Ibnu Abbas. Beliau membenci orang yang memberi tanda per-10 ayat di mushaf Al-Quran dan menuliskan sesuatu yang bukan bagian dari Al-Quran. Juga terdapat riwayat lain dari Mujahid di mana beliau memberikan penanda ayat dalam Al-Quran. Musannaf Ibnu Abi Syaibah. 3. Keterangan sebagian ulama Syafi'iyah. Abu Abdillah Al-Halimi, salah seorang ulama Syafi'iyah, beliau menyebutkan bentuk-bentuk mengagungkan Al-Quran. Di antaranya, tidak boleh mencampurkan sesuatu yang bukan bagian dari Al-Quran di dalam Al-Quran. Seperti penanda ayat, penanda sujud sahwi, tanda wakaf, keterangan qiraah atau cara baca yang berbeda atau makna ayat. Dan latar belakang larangan mereka adalah agar tidak terjadi iltibas, yaitu kerancuan antara Al-Quran dan yang bukan Al-Quran. Sehingga dikhawatirkan kalimat yang bukan bagian dari Al-Quran dianggap sebagai Al-Quran. Pendapat kedua, boleh membubuhkan sesuatu yang bukan bagian dari Al-Quran di dalam Al-Quran. Ini merupakan pendapat sejumlah ulama 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali. Kita sebutkan keterangan mereka. 1. Keterangan ulama Hanafi. Dalam kitab Al-Kafi, salah satu kitab Hanafiyah, dinyatakan, menulis Al-Quran dan tafsir perkata atau terjemahannya dibolehkan. Fathul Qadir. 2. Keterangan Al-Baji, salah seorang ulama Malikiyah. Aisyah radhiyallahu anha pernah hendak membubuhkan dalam mushaf kata salat asar. Untuk tafsir firman Allah yang menyebutkan salat wusta, Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Karena beliau meyakini bolehnya menambahkan selain Al-Quran di dalam Al-Quran. Sesuai dengan riwayat dari Ubay bin Ka'ab dan sahabat lainnya. Mereka membolehkan tulisan doa kunut dan sebagian tafsir di dalam mushaf. Meskipun mereka tidak meyakini sebagai Al-Quran. Al-Muntaqa, Syarah Al-Muwatta. 3. Dalam Hasyiah Al-Baji Rami, yaitu salah seorang ulama Syafi'iyah, banyak dibahas hukum menyentuh mushaf bagi orang yang tidak punya wudu. Mereka menegaskan, mushaf yang muhasya, yang ada catatan pinggir berupa tafsir, boleh disentuh. Artinya, boleh menambahkan catatan pinggir di mushaf Al-Quran. Hanya saja harus dipisahkan antara teks Al-Quran dengan tafsirnya. Sehingga tulisan tafsir itu tidak boleh diletakkan di antara baris tulisan Al-Quran. Al-Jurjani mengatakan,
Termasuk yang tercela, menulis tafsir kata dalam Al-Quran di antara baris tulisan Al-Quran, Syu'abul Iman Al-Baihaqi. Bagaimana dengan riwayat Ibnu Mas'ud yang melarang secara total? Riwayat ini dipahami karena kekhawatiran akan terjadinya ketidakjelasan mana Al-Quran dan mana yang bukan Al-Quran. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin dinyatakan, riwayat Ibnu Mas'ud bersihkan Al-Quran dari tulisan yang lain ini berlaku di zaman mereka. Dan betapa jauh terjadi perbedaan zaman dan tempat sebagaimana penjelasan Az-Zailai dan yang lainnya, Hasyiah Ibnu Abidin. Karena itu, sebatas catatan hafal dan itu di luar baris tulisan Al-Quran, insya Allah tidak masalah. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.